Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 221 sampai dengan bab 225, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Bab 221. Gilbert Siomen mandi lagi di lantai 2, membilas mulutnya, dan turun setelah berguling selama 1 jam. Adler Wolf, bajingan ini, kamu tidak boleh membiarkannya pergi seperti ini. Gilbert Siomen tersenyum dan meneguk air. Dia bermaksud menelannya, tetapi pada akhirnya dia meludahkannya ke tempat sampah dengan jijik. Virian Diaz tingginya sedikit lebih dari 1,5 meter, tetapi beratnya lebih dari 200 kg dengan penampilan itu. Gilbert Siomen benar-benar berkorban terlalu banyak. Akibatnya, semua orang yang datang kali ini dari jiwa pengembara musnah, dan Virian Diaz juga pergi. Jorge Morris menghela nafas dalam-dalam. Tuan muda Siomen, Adler Wolf ini terlalu kuat. Setelah mengundang begitu banyak pria kuat, Five Poison Boy itu semuanya gagal. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padanya lagi, itu tidak akan semudah itu. Nano Friends juga dia mengangguk ke samping. Ya, kami telah dikejutkan oleh rumput, dan aku khawatir itu akan semakin sulit nanti. Gilbert Siomen tersenyum dan melirik Nano Friends. Sisi depan pasti tidak bagus, pihak grup Zo tidak 3 hari kemudian. Apakah Anda ingin merilis produk baru? Milan Swan akan datang. Saya akan mulai dari sini dan menyebabkan masalah bagi Adler Wolf. Tuan muda Friends, orang-orangmu akan mulai dengan Renata Silek dan Maria Celin. Harimau akan selalu tidur siang. Di villa keluarga Zo, Adler Wolf belajar di tengah malam. Menggabungkan informasi yang diberikan oleh Arya, Adler Wolf dapat melihat bahwa gulungan kulit domba yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam memang berisi banyak informasi. Garis kasar itu memang sebuah peta. Hanya saja medan sistemnya terlalu rumit. Hanya dengan garis kasar pada gulungan kulit domba, Adler Wolf tidak bisa mengatakan untuk sementara waktu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan peta ini. Menurut dugaan Adler Wolf, peta ini adalah lokasi daftar Tibet. Karena Adler Wolf telah menerima posisi sebagai penjaga pertama kursi naga, dan juga dapat menjalankan otoritas kursi naga menggantikan kursi naga, maka Adler Wolf tidak dapat mengabaikannya. Namun, kita tidak bisa terburu-buru saat ini. Kita hanya bisa menunggu tindak lanjut untuk belajar perlahan dan menemukan daftar pemberontakan internal jiwa pengembara. Dini hari berikutnya, Adler Wolf dan Lucia Zo menyingkirkan semuanya, dan setelah sarapan mereka naik bus ke sekolah menengah nomor 2 Yuncheng tempat Lucia Zo pergi ke sekolah. Adler Wolf, apakah kamu masih ingat pohon besar di gerbang sekolah? Saya ingat suatu kali seorang anak laki-laki memberi saya bunga, dan Anda memukulinya sampai mati. Lucia Zo dan Adler Wolf turun dari bus di gerbang sekolah. Memegang lengan Adler Wolf dengan lembut, dia menunjuk ke pohon besar di gerbang sekolah. Pada saat itu, ketika Lucia Zo berada di sekolah menengah di sini, Adler Wolf berada di sekolah menengah sebelah. Sepulang sekolah setiap sore, Adler Wolf akan menunggu di sini sampai Lucia Zo meninggalkan sekolah dan membawanya pulang. Ini adalah tugas yang diberikan kakek Lucia Zo kepada Adler Wolf. Adler Wolf melakukan uji tuntas, tetapi Lucia Zo pada saat itu tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak hal antara dia dan Adler Wolf. Dalam darah Adler Wolf, ada darah Lucia Zo. Keduanya akan menikah, dan Lucia Zo masih akan jatuh cinta pada Adler Wolf. Tentu saja, Adler Wolf tersenyum. Saya masih ingat bahwa saya datang untuk menjemput Anda dengan sepeda. Anda merasa malu, dan Anda harus memanggil saya untuk menyingkir beberapa kali. Berpikir dari semua perbuatan di masa lalu, Adler Wolf tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Lucia Zo berhenti di gerbang sekolah. Suamiku, maafkan aku. Pada saat itu, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Lucia Zo menangis di dalam hatinya. Sekarang dia memikirkan perilaku masa lalu, dia benar-benar ditikam di jantung Adler Wolf. Adler Wolf memeluk Lucia Zo dengan erat dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, apakah kamu perlu meminta maaf? Sekarang kamu adalah istriku, semuanya sudah berakhir, tidak apa-apa." Keduanya memasuki kampus dan dengan santai berjalan di taman bermain. Setelah berjalan-jalan selama 2 putaran,
Lucia Zhou tiba-tiba bertemu dengan seorang kenalan, Tuan Urja. Itu adalah kepala sekolah menengah Lucia Zhou, Souya Urja, seorang pria parubaya dan tua dengan kepala botak, yang buru-buru muncul di pintu. Meskipun Souya Urja memiliki persyaratan ketat pada siswa pada waktu itu, dia masih orang yang sangat baik. Pada saat itu, Lucia Zhou adalah primadona sekolah, dia cantik, dan banyak gangster di masyarakat mendambakan kecantikan Lucia Zhou, dan mereka semua datang ke sekolah. Souya Urja lah yang menyeret bangku untuk bertarung dengan orang-orang sosial itu, yang memastikan bahwa Lucia Zhou tidak diganggu. Ketika Souya Urja mendengar suara Lucia Zhou, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, Lucia Zhou. Dan yang ini, Adler Wolf. Saya berharap yang terbaik untuk Anda, akhirnya Anda mendapat pasangan. Kata Souya Urja kepada mereka berdua. Dia mengepalkan tinjunya, tersenyum sopan, melirik ke belakang matanya, dan berkata dengan gugup, Lucia Zhou, Adler Wolf, saya sedang terburu-buru hari ini, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Sudah 2 hari, saya akan mengundang Anda untuk makan malam lagi. Suara itu jatuh, dan guru Urja menarik kakinya dan bersiap untuk berjalan ke kampus. Tetapi di gerbang sekolah, sebuah mobil berderit dan berhenti di gerbang sekolah, dan beberapa pria bertato bergegas keluar, dengan cepat menghalangi jalan guru Urja, dan mengepung guru Urja di tengah. Tuan Urja, kamu berlari dengan menunggang kuda. Huff, ini hal yang baik bagimu untuk melaporkan saya yang buruk. Bos kami mengatakan bahwa bahkan jika kamu pergi ke kantor polisi hari ini, kamu akan dibawa keluar dan kakimu akan dipatahkan. Kepala botak pemimpin pria itu, menggoyangkan tongkat baseball di tangannya, mendengus dingin pada guru Urja. Orang-orang ini terlalu sombong. Adler Wolf mengerutkan kening, menoleh ke guru Urja dan bertanya, Tuan Urja, ada apa? Tuan Urja mengerutkan kening, ragu-ragu di dalam hatinya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk menyinggung orang-orang ini, ketika suara itu jatuh, Tuan Urja berkata kepada kepala botak dan yang lainnya, beberapa kakak laki-laki, keduanya adalah mantan siswa saya. Saya kebetulan bertemu mereka hari ini. Itu bukan urusan mereka, biarkan mereka pergi dulu, jangan mempersulit mereka, oke. Aku tinggal dan berurusan denganmu. Kepala botak menoleh untuk melihat Adler Wolf dan Lucia Zhou, meskipun kepala botak tidak akrab dengan Adler Wolf dan Lucia Zhou. Tapi dilihat dari temperamen berpakaian keduanya, mereka seharusnya bukan orang biasa. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Kepala botak adalah pria yang cerdas, pergi. Kalian berdua, lebih baik tidak ikut campur dalam urusan ini, segera pergi dari sini. Setelah suara itu jatuh, beberapa pria berotot bertato memberi jalan untuk Adler Wolf dan Lucia Zhou untuk pergi. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, keluar. Bagaimana cara keluar? Mengapa Anda tidak menunjukkan cara keluar? Guru Lucia Zhou dikejar dan dipukuli di jalan, bagaimana mungkin Adler Wolf tidak melakukannya? Bukan Adler Wolf, sekarang di Yun Cheng. Dengan Louis Peer, Tiago Parker, Buil Do Hun, Fabio Gustav, Reina Sima dan yang lainnya, Adler Wolf berjalan menyamping, sama sekali tidak ada yang berani mengatakan apapun. Terlebih lagi, Adler Wolf sekarang bertanggung jawab atas tim di bawah kursi naga jiwa berkelana, kepala ular kedua dari ular liar. Selain itu, bahkan jika kekuatan ini tidak digunakan, Adler Wolf tidak sia-sia untuk bajingan kecil ini. Malu di wajahmu, percaya atau tidak, saya akan mematahkan kakimu bersama-sama. Kepala botak memberi Lucia Zhou tatapan menawan di samping Adler Wolf, istrimu sangat cantik, hati-hati jika kamu diseret ke pinggir jalan di malam hari. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi. Mengancam istri Adler Wolf. Ekspresi kekejaman melintas di mata Adler Wolf, dan tubuhnya bergoyang di tempat. Saat berikutnya, klik, lengan botak itu langsung dicengkeram oleh Adler Wolf dan tiba-tiba tersentak ke belakang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 222. Ah, kamu bajingan, kamu beraninya kamu memukulku. Kepala botak itu berteriak, menatap Adler Wolf dengan marah, dan tinju lainnya hendak mengenai Adler Wolf. Tapi Adler Wolf meraih kepala botak itu dengan pergelangan tangannya dan tidak melepaskannya. Adler Wolf hanya mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, dan kepala botak itu tiba-tiba menjadi pucat karena kesakitan, dan tinju lainnya tidak berani membombardirnya. Sakit, sakit, sakit. Ada 4 besar pria dengan tato di samping mereka, yang melihat kepala botak. Ditangkap oleh Adler Wolf, dia menggertak di sebelahnya, cepat dan lepaskan saudara kami, atau yang lain.
Tongkat baseball di tangannya melambai secara acak, tetapi dia tidak berani benar-benar melangkah maju. Adler Wolf menyeret kepalanya yang botak ke depan dan mengambil 2 langkah ke depan, apalagi. Otot-otot di wajah sakit kepala botak itu berkedut. Sangat mudah untuk menjadi seorang guru. Akibatnya, kepala botak itu tidak menyangka akan menemui janggut yang keras. Adler Wolf menyerang dan langsung terkilir pergelangan tangannya dan mematahkannya. Dia mencubit dirinya sendiri sampai mati. Kepala botak juga seorang pelatih, dan dia tahu bahwa Adler Wolf pandai kungfu. Dengan sedikit orang, saya khawatir mereka bukan lawan Adler Wolf. Adler Wolf melepaskan kepalanya yang botak, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan dingin, "Omong-omong, apa yang terjadi?" Kepala botak itu malu, "Aku." Sebenarnya, kepala botak itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru saja menerima perintah di atas untuk membereskan Tuan Urja. Guru Urja menghela nafas di sampingnya, "Lupakan saja, izinkan saya memberitahu Anda. Itu dia, bukankah ada panti asuhan di komunitas Langia? Dulunya adalah tanah umum, dan masih ada hampir 100 anak adopsi di dalamnya. Adapun anak-anak yatim piatu, tetapi perusahaan real estate Hongming benar-benar mengambil alih tanah ini secara paksa, bermaksud untuk menghancurkan panti asuhan secara paksa, dan tidak memukimkan kembali anak-anak yatim ini. Karena saya sering mengunjungi anak-anak yatim ini, jadi saya bekerja sama dengan beberapa panti asuhan, menulis surat laporan. Kemudian sekelompok orang ini mengejar dan memukuli saya setiap 3 hari. Gelas saya telah pecah berkali-kali." Nada suara Guru Urja sangat serius, "Tetapi dia benar, tapi aku tidak akan menyerah. Jika anak-anak panti asuhan ini tidak diselesaikan dengan baik, pasukanku akan mempertaruhkan nyawa ini, dan itu tidak akan pernah berakhir denganmu." Adler Wolf dan Lucia Zhou tampak marah di sebelahnya. "Tuan Urja, dari mana asal-usul perusahaan real estate Hongming ini? Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, beraninya Anda begitu sombong." Komandan tentara menghela nafas, dikatakan bahwa dia memiliki latar belakang di ibu kota provinsi. Banyak organisasi di Yuncheng tidak berani menyinggung mereka, jadi mereka hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata. "Cepat, pergi, terima kasih untuk masalah hari ini, kamu bisa terlibat." Dinasti Jun tahu keluarga Lucia Zhou, meskipun kekayaannya dianggap ratusan juta, hanya keluarga kelas 2 di Yuncheng. Besarannya tidak sama dengan perusahaan real estate Hongming. Dalam pandangan Tuan Urja, bahkan jika Adler Wolf bisa bertarung, lalu apa? Dalam masyarakat saat ini, bukan lagi masalah berkelahi dan membunuh untuk menyelesaikan masalah. Adler Wolf dan Lucia Zhou saling memandang dan berkata, "Tuan Urja, jangan khawatir. Karena saya telah bertemu masalah ini, saya harus mengurusnya. Saat itu, jika Anda tidak memegang bangku untuk melindungi Lucia, Lucia akan dibunuh oleh kelompok itu." Para pengganggu itu menggertak. Guru Urja masih sedikit ragu, bukankah mereka semua mengatakan bahwa suami Lucia Zhou adalah tidak berguna? Mengapa sekarang, tampaknya Adler Wolf dan Lucia Zhou memiliki keputusan akhir dalam segala hal? Sebelum Tuan Urja dapat berbicara, Adler Wolf mendengus dingin di kepalanya yang botak, "Kembalilah dan beritahu tuanmu. Panti asuhan di komunitas Langia, dengan saya di sini, tidak dapat dihancurkan." Setelah jeda, Adler Wolf berkata kepada Tuan Urja, "Tuan Urja, saya ingin tahu apakah nyaman bagi Anda untuk membawa saya ke panti asuhan." Sebuah pesan melintas di mata Guru Urja, "Tentu saja." Adler Wolf tampak sangat percaya diri, dan kilatan cahaya melintas di mata Guru Urja. Dia tentu berharap bahwa Adler Wolf akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan perusahaan real estate Hongming. Kepala botaknya menutupi lengannya yang patah, dan menyelinap ke mobil komersial di sebelahnya. Baru saat itulah dia berani berkata kepada Adler Wolf dengan kejam, "Bajingan kecil, kamu kejam. Jika kamu memiliki sesuatu, tetaplah di panti asuhan dan jangan lari. Dalam beberapa menit, lihat saya dengan eksavator, bukan untuk menghancurkan panti asuhan ke tanah, saya akan mengubur keluarga Anda." Petik 2. Setelah masuk ke mobil dengan kepala botak, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menyeringai kesakitan. "Bajingan ini, tidak tahu apa yang ada di balik real estate Hongming. Apakah Tuan Muda Morris dari keluarga Morris di ibu kota provinsi?" Mencari kematian. Keluarga Morris di ibu kota provinsi awalnya fokus pada bisnis batu giok. Namun di bawah kepemimpinan Horga Morris, keluarga Morris sekarang terlibat dalam banyak industri lain selain batu giok. Real estate, hotel, catering,
Dan Hongming Real Estate Company adalah perusahaan yang terdaftar di bawah Horga Morris Private. Ini adalah menggunakan pembongkaran paksa semacam ini untuk dengan cepat membangun gedung untuk menghasilkan uang dan memberi Horga Morris banyak likuiditas. Kepala botak itu mengeluh beberapa kata, dan dengan cepat memutar telepon Horga Morris. Tuan Muda Morris, kami telah menemui beberapa kesulitan mengejar. Seorang siswa memukuli kami, dan bahkan mengatakan kata-kata kasar, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan panti asuhan tanpa dia. Tuan Muda Morris, bagaimana menurutmu? Tim untuk menghancurkannya sendiri. Saya akan datang untuk menemui Anda segera dan memobilisasi tim. Lucia Zhou baik hati, meskipun dia berencana untuk membiarkan Adler Wolf menemaninya hari ini. Tapi Lucia Zhou tidak bisa melepaskan apa yang terjadi pada Guru Urja. Lucia Zhou, Adler Wolf, Guru Urja, ketiganya tiba di panti asuhan bersama. Melihat fasilitas dasar panti asuhan, Adler Wolf tidak bisa menahan rasa sakit di lubang hidungnya. Panti asuhan ini awalnya dibangun di sebuah pabrik kecil yang ditinggalkan. Rumah pabrik sudah lama rusak dan sudah lama bobrok. Dapur dibangun di ruangan yang telah runtuh menjadi dua, dan hujan semalam telah mengumpulkan genangan air di sisi lain dapur. Peralatan dapur, panci dan wajan semuanya compang camping, bahkan dengan setengah celah. Melihat pemandangan di depannya, wajah Adler Wolf sedikit tidak enak dilihat. Tuan Urja, tidak ada yang peduli dengan situasi ini. Masuk akal bahwa Huaya berkembang sangat baik sekarang, dan manfaatnya baik dalam semua aspek. Tidak mungkin mengabaikan situasi di panti asuhan ini. Guru Urja menghela nafas, bagaimana puncak bisa mengatur uang yang diberikan setetes di ember, dan, setelah turun satu persatu, berapa banyak yang benar-benar bisa pergi ke panti asuhan. Ada lebih dari 100 anak di sini. Adler Wolf mengikuti Guru Urja ke panti asuhan. Seorang gadis dengan pakaian kasar mendorong seorang wanita tua keluar dari ruangan. Melihat Guru Urja, wanita tua itu tersenyum sedikit. Tuan Urja, kamu di sini lagi. Guru Urja mengangguk. Ya, Denny Sawir, izinkan saya memperkenalkan. Ini Lucia Zhou, Presiden Grup Zhou, dan ini suaminya, Tuan Adler Wolf. Denny Sawir memberi Adler Wolf dan Lucia Zhou senyum sopan. Adler Wolf menghela nafas dan berkata, Tuan Urja, saya akan menanggung semua biaya panti asuhan di masa depan. Saya akan mentransfer 5 juta ke panti asuhan nanti. Bisakah Anda memikirkannya, pimpinan Wir? Adler Wolf tampak tulus. Tapi Denny Sawir masih tersenyum barusan, tetapi wajahnya langsung berubah, dan dia langsung menolak. Tidak. Aku tidak butuh uangmu yang bau, tolong segera keluar. Gadis itu menjaga di belakangnya dan memerintahkan Adler Wolf untuk keluar. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 223. Tuan Urja, Anda telah mengecewakan saya terlalu banyak. Saya pikir Anda tulus untuk panti asuhan. Ternyata tidak, jadi jangan menggunakannya di masa depan. Sampai jumpa. Denny Sawir berkata kepada seorang anak berusia 16 atau 17 tahun di sebelahnya. Bocah besar itu memarahi, berbalik dan bersiap untuk masuk kembali ke ruangan. Meninggalkan Adler Wolf dan Lucia Zhou berdiri di tempat yang sama, benar-benar bingung. Apakah ini sakit? Dia memberikan 5 juta ke panti asuhan sendiri. Menurut keadaan normal, itu seharusnya cukup untuk tinggal di panti asuhan selama beberapa tahun, kan? Guru Urja juga berkata dengan ekspresi pahit, pimpinan Wir, Anda salah paham, keduanya adalah siswa yang saya ambil di sekolah menengah. Mereka benar-benar pasangan yang sudah menikah. Bagaimana mungkin Anda berpikir begitu? Adler Wolf tidak bisa menahan diri, tetapi bertanya kepada Tuan Urja. Tuan Urja, ada apa? Mengapa dia tiba-tiba memusuhi saya? Tuan Urja menghela nafas. Tidak. Apakah gadis di sebelah Denny Sawir itu? Dia terlihat baik. Pada awal 4 tahun yang lalu, ketika Tenesarou berusia 13 tahun, seorang pengusaha kaya bersedia membantu panti asuhan. Tetapi syaratnya adalah Tenesarou pergi bekerja di perusahaannya dan datang kemudian ada aliran orang yang tak ada habisnya yang mempermainkan perhatian Tenesarou. Karena itu, pimpinan menolak dana dari dunia luar. Adler Wolf segera mengerti setelah penjelasan Guru Urja. Ternyata Denny Sawir khawatir dia datang untuk gadis kecil itu. Saya harus mengatakan bahwa gadis bernama Tenesarou, meskipun mengenakan pakaian kasar, memang seorang wanita cantik. Tetapi bagi Adler Wolf, semua wanita di sekitarnya adalah yang terbaik. Untuk gadis yang belum dewasa, Adler Wolf benar-benar tidak tahu. Adler Wolf tersenyum,
Tetapi sebelum dia berbicara, Denny Sawir memberi isyarat kepada Tenesa Row untuk berhenti dan berbalik untuk melihat Guru Urja. Tuan Urja, apakah Anda berdua siswa? Bukankah Anda berbohong? Guru Urja merentangkan tangannya. Presiden Wir, saya telah membantu panti asuhan selama 3 atau 4 tahun. Anda masih tidak tahu karakter saya. Jika saya tidak benar-benar menonjol untuk panti asuhan, mengapa saya menulis surat laporan untuk panti asuhan? Bos di belakang perusahaan real estate Hongming telah mengejar saya selama setengah bulan. Adler Wolf yang baru saja membantu saya, dan saya belum menderita. Kata-kata Guru Urja membuat Denny Sawir sedikit gugup. Percaya dengan keraguan, Tuan Urja, dan Tuan Wolf ini, sebaiknya Anda tidak berbohong kepada saya. Siapapun yang berani memperhatikan Tenesa Row akan menggigit sepotong dagingnya bahkan jika dia putus asa. Wajah Denny Sawir berkilat, ganas, tapi senyum Denny Sawir dan mata besar berair terus menatap Adler Wolf dari atas ke bawah. Aku tidak berpikir saudara ini Adler Wolf adalah orang jahat, jangan khawatir tentang aku, Tenesa Row sudah dewasa. Denny Sawir melirik Tenesa Row tanpa daya, dan menghela nafas dalam hatinya. Row kecil ini terlihat sangat dewasa. Kalau begitu, silakan masuk dan duduk. Denny Sawir tampaknya akhirnya melepaskan, dan memberi jalan bagi Adler Wolf dan Tuan Urja untuk memberi isyarat agar beberapa orang masuk. Tapi Adler Wolf dan Lucia Zhou belum pergi, dan di luar pintu panti asuhan, tiba-tiba terdengar suara mesin yang keras. Sederet 5 ekskavator bergegas menuju gerbang panti asuhan. Di depan ekskavator depan adalah kepala botak yang mengejar Tuan Urja. Setengah dari lengannya sudah melilit perban, tetapi masih puas saat ini. Melihat Adler Wolf dan Tuan Urja muncul, dia berdiri di depan mobil dengan kepala botak dan wajah arogan. Tuan Urja, laporkan, mari kita lihat bagaimana Anda melaporkannya. Bocah bodoh itu, bukankah Anda mengatakannya? Tidak bisa menghancurkannya, barisan ekskavator saya. Dorong, saya pikir Anda bisa menghentikan ekskavator. Setelah jeda, kepala botak melanjutkan, beri Anda 30 detik, dan biarkan orang-orang di dalam keluar untuk saya. Jika tidak, kamu akan bunuh diri. Ambil alih. Suara botak itu jatuh, dan di belakang 5 ekskavator, lusinan pria kuat dengan kaos hitam muncul sekaligus, berencana untuk bergegas ke panti asuhan. Keluar, ayo keluar untuk saya. Tenesa Row berdiri di samping Denny Sawir, menatap pria berkaus yang hendak masuk, dan berkata dengan lemah, Saudara Adler Wolf. Tenesa Row tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia mulai khawatir tentang Adler Wolf dulu. Denny Sawir memarahi sedikit dengan marah, jangan bicara dulu. Adler Wolf berdiri di pintu masuk panti asuhan. Melihat bahwa 3 pria berkaos akan bergegas ke panti asuhan, Adler Wolf tiba-tiba berbalik dan menyapu dengan cambuk. 3 pria kuat terbang ke samping tanpa ketegangan, memukul 7 atau 8 pria kuat di belakang mereka di tanah. Lusinan pria kuat yang bergegas sedikit terkejut, setelah membantu teman mereka yang jatuh dan meratap, mereka mundur 2 langkah dan tidak berani maju dengan mudah. Kepala botak sudah mengantisipasi situasi di depannya. Sebelum Adler Wolf mematahkan lengannya, kepala botak khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam ini. Minggir, semua ekskavator memberi saya 1 set tenaga kuda. Ketika mereka menabraknya, pekerja dan manajemen harus melihat apakah itu ekskavator atau kepalan tangan Anda. Kepala botak memerintahkan 5 pengemudi ekskavator untuk maju. Bum bum bum, 5 mesin ekskavator tiba-tiba meraung, dan ban-bannya mengoleskan kepulan asap biru ke tanah. Adler Wolf berdiri di pintu panti asuhan, ekspresinya masih tenang. Lucia Zhou tahu bahwa Adler Wolf sangat pandai bertarung, tetapi pada saat ini dia sedikit khawatir, suamiku. Adler Wolf menoleh ke Lucia Zhou, Guru Urja dan yang lainnya tersenyum sedikit, jangan khawatir. Pergi, kepala botak melambai, 5 ekskavator meraung, dan mereka benar-benar menabrak gerbang panti asuhan dan pagar di depan. Jika 5 ekskavator ini bertabrakan, dinding di depan panti asuhan pasti akan runtuh. Panti asuhan juga takut runtuh. Tenesa Row berdiri di samping pemimpin Wir, memegangi sandaran tangan kursi roda dengan kedua tangan. Otot-otot mulut Adler Wolf berkedut, dan dia melirik pintu panti asuhan, di mana dia melihat dermaga batu besar yang kebetulan beberapa ratus kilogram. Sosok itu melompat tiba-tiba, meraih dermaga batu dengan 1 tangan, sosok itu secepat kilat, bergegas ke depan ekskavator tempat kepala botak itu berada, mengangkat dermaga batu di tangannya, dan menghancurkannya ke posisi mesin bagian depan ekskavator. Bang! Ledakan dahsyat terdengar,
dan kepala botak itu langsung terlontar dari depan mobil. Dong dong dong, tepuk tangan. Ekskavator yang bergegas di depan ekskavator berputar 2 kali dengan keras, dan sepertinya ada kilatan api di depan ekskavator. Saat berikutnya, ekskavator berhenti total. Dermaga batu pecah menjadi 2, dan setengahnya lagi masih dipegang oleh Adler Wolf. Adler Wolf melirik tajam ke 4 ekskavator yang tersisa di sebelahnya. Siapa lagi yang berani maju selangkah? Batu ini bukan menabrak bagian depan mobil. Krang! Pengemudi dari 4 ekskavator yang tersisa, hampir pada saat yang sama, menginjak rem, mematikan mesin, dan bagian depan ekskavator mundur 3 meter bersamaan. Raih dermaga batu dengan tangan kosong dan turunkan ekskavator. Adler Wolf ini sangat menakutkan. Kepala botak itu berjuang di tanah beberapa kali, tetapi dia tidak bangun, dan dia bahkan takut untuk buang air kecil. Adler Wolf menginjak dada botak, "Tuanmu sangat tidak patuh, maka kamu harus memberinya pelajaran." Pada saat yang sama, Adler Wolf hendak mengeluarkan teleponnya dan langsung membunuh perusahaan real estate Hongming. Dan sebuah mobil hitam berhenti di pintu masuk panti asuhan dengan suara berderak. Seorang pemuda keluar dari mobil dengan marah, melihat kekacauan di mana-mana, dan mendengus, "Siapa itu?" Jorge Morris, Mencari Kematian, masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Bab 224. Karena bagian depan ekskavator hanya menghalangi bayangan Adler Wolf, Jorge Morris tidak melihat Adler Wolf. Adler Wolf, yang berada di depan mobil, mendengar suara Jorge Morris, dan sudut mulutnya berkedut. Ini benar-benar jalan sempit untuk musuh. Bos di belakang Hongming Real Estate adalah Jorge Morris. Di Kabupaten Nanzhou, orang yang berkolusi dengan Five Poison Boy untuk membunuh Adler Wolf dan mengancam Maria Celin juga Jorge Morris. Sekarang Jorge Morris menabraknya lagi. Guru Urja mengambil 2 langkah cepat ke arah Adler Wolf dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Wolf, bos di belakang Hongming Real Estate telah muncul. Ini adalah keluarga besar di ibu kota provinsi. Agak sulit untuk dihadapi." Adler Wolf mengangguk, "Jangan khawatir, Guru Urja, serahkan semuanya padaku." Setelah suara itu jatuh, Adler Wolf bertepuk tangan, dan dengan cepat melangkah keluar dari belakang bagian depan ekskavator. "Tuan Morris, sungguh kebetulan, kita bertemu lagi." Suatu hari, ketika lelaki tua Giovanni Diaz mengadakan perjamuan, Jorge Morris dan Adler Wolf memiliki konflik. Akibatnya, lelaki tua Giovanni Diaz maju dan meminjam pisau untuk membunuh, sehingga Gilbert Siemen mengalahkan Jorge Morris dengan gila. Kebencian ini, Jorge Morris masih terkesan. Terlebih lagi, justru karena Adler Wolf berada di belakang layar, adik Jorge Morris Jericho Morris sangat aktif di ibu kota provinsi baru-baru ini. Hanya dalam beberapa hari, insiden kecelakaan mobil keluarga Jericho Morris diperiksa kembali. Jorge Morris, seorang jenderal yang cakap di bawah komandonya, takut dia akan dikirim. Melihat bahwa itu adalah Adler Wolf, Jorge Morris hampir secara naluriah mundur selangkah. "Apakah itu kamu?" Jorge Morris tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam beberapa konfrontasi dengan Adler Wolf. Gilbert Siemen tahu identitas asli Adler Wolf, tetapi dia hanya mengungkapkan sebagian kepada Jorge Morris. Karena itu, pengetahuan Jorge Morris tentang Adler Wolf terbatas. Bahkan jika dia tahu bahwa Adler Wolf adalah tuan muda dari keluarga Wolf, Jorge Morris berpikir bahwa Adler Wolf hanyalah seorang putra yang ditinggalkan. Karena itu, meskipun Jorge Morris sedikit takut, dia tidak berpikir bahwa Adler Wolf tidak terkalahkan. "Ini aku. Bagaimana pemukulan yang tuan muda Morris terima terakhir kali? Bagaimana rasanya? Apakah kamu ingin mencobanya lagi?" Adler Wolf menggosok tinjunya sambil berbicara, mendominasi dan sombong. Kepala botak, yang baru saja terguncang ke tanah, memandang Adler Wolf dengan ngeri, bangkit dengan tergesa-gesa, dan bergegas menuju Jorge Morris. "Tuan Muda Morris, Anda akhirnya di sini. Bajingan ini barusan, dia yang menghancurkanku, dia mematahkan kakiku, jangan biarkan dia pergi." Petik 2. Adler Wolf melirik tajam ke kepala botak, dan saudara-saudara di samping kepala botak segera ketakutan dan mundur 2 langkah lagi. Taktik tangguh yang ditunjukkan oleh Adler Wolf barusan sangat menakutkan. Sebelum Jorge Morris berbicara, kepala botak itu mengandalkan Jorge Morris untuk membawa banyak pengawal, dan tiba-tiba berteriak keras, "Saudaraku, apa yang kamu takutkan? Ada begitu banyak dari kita, ayo serang bersama." Tetapi bahkan pengawal ini di sekitar Jorge Morris, semua mata menghindar, dan tubuh samar-samar mundur beberapa langkah. Beberapa pengawal dibersihkan oleh Adler Wolf di perjamuan Tuan Diaz.
Terlebih lagi, mereka juga mendapat kabar bahwa Tuan Muda Xiumen menghubungi orang yang lebih kuat untuk menyerang Adler Wolf tadi malam, dan mereka semua terbunuh. Adler Wolf ini tidak mudah diatasi. Pengawal ini memandang kepala botak dengan jijik, tetapi berkata dalam hati mereka, "Idiot, ada sesuatu untukmu." Bawahannya sangat tidak berguna, otot-otot wajah Horga Morris berkedut 2 kali, dan beberapa tidak dapat berbicara. "Adler Wolf, sebaiknya kamu tidak main-main. Kami akan menghancurkan bagian ini, semua prosedur legal dan sesuai. Jika kamu menghentikannya secara paksa, kami akan, bahkan jika kamu terluka, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Horga Morris mengatakan kalimat terakhir, yang sangat tidak meyakinkan. Horga Morris sendiri, sebagai anak tertua dari keluarga Morris, diasuh secara khusus sejak dia masih kecil. Tentu saja dia juga dilatih oleh master seni bela diri, dan dia bisa dianggap sebagai master seni bela diri. Namun, sedikit usaha Horga Morris, di depan Adler Wolf, mungkin tidak cukup untuk dilihat. "Benarkah?" Adler Wolf tersenyum jahat, pergelangan tangannya bergerak, dan pengawal di sisi yang berlawanan tidak bisa menahan gemetar, dan saat berikutnya, Adler Wolf mengeluarkan ponselnya dari pakaiannya. "Lalu jika aku membuat perusahaan real estate-mu bangkrut, kamu jika perusahaan itu pergi, bukankah tidak mungkin untuk menghancurkan tempat ini?" Adler Wolf bermain keuangan dengan dirinya. Horga Morris tertawa terbahak-bahak. Adler Wolf ini hanyalah menantu dari keluarga Zhou di Yuncheng. Meskipun dia mengenal Tuan Peer dan Tiago Parker, dia tidak punya uang di tangannya, jadi dia bermain dengan dirinya sendiri di bidang keuangan, hanya bermain buru ayam. Perusahaan real estate Hongming Horga Morris bernilai setidaknya 30 miliar yuan. Ini adalah aset pribadi yang telah dikelola dengan susah payah oleh Horga Morris selama bertahun-tahun. Horga Morris telah sepenuhnya mengendalikan perusahaan dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin perusahaan itu pergi bangkrut? "Terserah kamu. Jika kamu bisa membuat perusahaanku bangkrut, aku akan memakan ekskavatornya." Horga Morris sekarang menguasai properti keluarga Morris di ibu kota provinsi. Bahkan jika perusahaan real estate Hongming menghadapi kebangkrutan, Horga Morris masih bisa dengan cepat memobilisasi setidaknya 50 miliar dukungan keuangan. Tidak mudah untuk menginginkan perusahaan real estate Hongming bangkrut. Sambil menelepon telepon Tuan Peer, Adler Wolf berkata, "Oke, aku akan menunggumu memakan ekskavator." Panggilan itu terhubung, dan Adler Wolf tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. "Tuan Peer, singkatkan Hongming Real Estate, ambil kendali, mungkin berapa lama?" "Tuan, 10 menit sudah cukup." Louis Peer duduk di barat daya, dan merupakan keturunan langsung yang diatur oleh kakeknya di sebelah Adler Wolf, dan semuanya melayani Adler Wolf. Oleh karena itu, Louis Peer secara alami tahu tentang situasi perusahaan-perusahaan ini dengan lebih dari 10 miliar yuan di barat daya. "Oke, mari kita mulai. 10 menit kemudian, perusahaan harus menjadi milikku." Adler Wolf langsung memberi perintah. Adler Wolf tidak menghindari Horga Morris, Guru Urja, Denny Sawir dan lainnya di telepon. Lucia Zhou sudah tahu identitas Adler Wolf, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Adapun Denny Sawir dan Guru Urja, mereka semua adalah orang yang tidak tahu. "Lucia, apa yang dibicarakan Adler Wolf ini? Mungkinkah dia ingin mengakuisisi perusahaan real estate pihak lain?" Guru Urja, berdiri di samping Lucia Zhou, bertanya pada Lucia Zhou dengan sedikit keraguan. Pertanyaan ini juga dibingungkan dan matanya juga beralih ke Lucia Zhou. Lucia Zhou mengangguk, "Seharusnya, suamiku benar-benar sangat kaya." Semenit kemudian, ponsel Horga Morris mulai berdering. "Tuan Muda Morris, perusahaan kami tiba-tiba diserang oleh saham dengan dana yang tidak diketahui. Saham berfluktuasi dan turun 20%, 30%. Tuan Morris, saham telah turun 50%. Apa yang terjadi di sini?" Cadangan perusahaan kami lebih dari 10 miliar telah dituangkan ke dalamnya, tetapi pihak lain tampaknya menjadi lubang tanpa dasar, menyerapnya dalam sekejap, dan kemudian terus menurunkan harga saham. Horga Morris tidak pernah menutup telepon, mendengarkan manajer umum perusahaan dan CEO saat CEO terus melaporkan situasinya. Horga Morris menjadi sedikit bingung. "Adler Wolf, sepertinya aku meremehkanmu. Kamu dapat mengatur snipping keuangan dalam skala puluhan miliar. Akan bermain perang saham denganku, lalu aku akan bermain denganmu. Saya melihat bahwa Anda akan kalah semua celana tertinggal." Setelah jeda, Horga Morris mengeluarkan ponsel lain dan memutar nomor. "Saya Horga Morris, transfer 30 miliar ke perusahaan real estate Hongming, dan itu akan segera dikreditkan." Masih bersama Novella Channel,
mari kita lanjutkan. Bab 225. Perusahaan real estate Hongming memiliki dana terbatas, jadi Horga Morris segera mulai memobilisasi dana grup Morris. Adler Wolf berdiri di pintu dan menatap Horga Morris dengan acuh tak acuh. Tuan muda Morris, Anda tidak perlu berjuang. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, Anda akan kehilangan uang. Menyerahlah. Petik 2. Louis Spear adalah seorang veteran dari grup Wolf. Sumber daya di bawah kendalinya dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah kakek Adler Wolf sendiri. Terlebih lagi, dengan melakukan ini untuk mengosongkan perusahaan real estate Hongming, pihak Louis Spear dijamin tidak akan rugi. Louis Spear secara alami akan melaksanakan perintah yang diberikan oleh Adler Wolf tanpa syarat. Menyerah, lelucon, aku ingin melihat siapa yang akan. Tertawa terakhir, Horga Morris terus memerintah dari jarak jauh melalui telepon, tetapi di bawah sniping konsorsium Louis Spear, investasi 30 miliar Horga Morris sama sekali tidak menarik percikan apapun. 20 miliar lagi, Tuan muda Morris, saya tidak bisa berinvestasi lagi. Stoknya turun 80%, dan saya tidak bisa menyimpannya. Pada saat ini, mata Horga Morris merah, dan dia sangat marah di pintu panti asuhan. Saya tidak percaya pada kejahatan. Kumpulkan 50 miliar lagi untuk saya, dan bahkan jika saya mati, saya akan bertarung sampai mati dengan bajingan ini. Tetapi ketika perintah diberikan, grup Morris menolak. Maaf, Tuan muda Morris. Direktur lama barusan, ada berita dari Dewan Direksi bahwa otoritas keuangan Anda telah dibekukan untuk sementara. Anda tidak dapat lagi memobilisasi dana. Horga Morris tiba-tiba terpana, otoritasnya membeku. Hanya 50 miliar yang telah dimobilisasi, ini. Tetapi berita yang lebih buruk datang lagi, dari Hongming Real Estate. Maaf, Tuan muda Morris. Menurut perjanjian perusahaan, saham Anda saat ini menyumbang kurang dari 1%, jabatan ketua secara otomatis dihapus, ketua baru telah diubah, dan kami baru saja diberitahu bahwa itu disebut Adler Wolf. Tuan muda Morris, kami tidak akan dapat mendengarkan Anda di masa depan. Petik 2. Persetan. Horga Morris menutup telepon dan menatap Adler Wolf dengan ekspresi kaget. Kamu. Hanya dalam 10 menit, orang-orang di panti asuhan menunggu di sini dengan tenang, dan bahkan anak-anak di panti asuhan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak yakin apa yang diharapkan. Tapi Horga Morris dan Adler Wolf tahu bahwa dalam 10 menit, di pasar saham luar negeri, Horga Morris dan Adler Wolf memulai pertempuran keuangan yang putus asa. Tentu saja, hasil akhirnya adalah Horga Morris gagal total dan kehilangan segalanya. Adler Wolf juga menerima pesan teks dari Louis Spear bahwa perusahaan real estate Hongming telah diubah menjadi Adler Wolf, dan harga saham naik dengan cepat. Menyenangkan bukan? Adler Wolf tersenyum kecil pada Horga Morris. Sekarang perusahaan real estate Hongming adalah milikku, jadi aku memutuskan, aku tidak akan menghancurkan sebidang tanah ini. Ngomong-ngomong, Tuan muda Morris, apakah kamu masih ada hubungannya? Untuk 1% dari saham. Jika Anda bersedia untuk tinggal di perusahaan, bagaimana kalau saya dapat mengatur posisi pembersihan toilet untuk Anda? Adler Wolf tidak berpikir itu masalah besar sama sekali. Engah, kemarahan Horga Morris menyerang hatinya, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Pengawal di samping Horga Morris cerdas, dan dengan cepat meraih Horga Morris, Tuan muda Morris. Mata Horga Morris memutih, dan butuh waktu lama bagi Horga Morris untuk menarik napas. Adler Wolf, kamu kejam, mundur. Awalnya saya pikir itu adalah pembongkaran sederhana, panti asuhan bobrok, dan seorang guru tua menulis surat laporan. Akibatnya, hal-hal berubah menjadi kebajikan semacam ini. Perusahaan saya sendiri dengan nilai pasar puluhan miliar dolar telah runtuh seperti ini, dan telah menjadi Adler Wolf. Pengawal Horga Morris mendapat perintah, dan segera mengerumuni, berlari lebih cepat dari kelinci, dan menyalakan mobil untuk pergi dalam sekejap mata, dan 5 ekskavator ditarik secara terpisah. Di dalam mobil, Horga Morris melambat untuk waktu yang lama, dan hatinya akhirnya tidak lagi bergejolak. Kemudian dia memutar video call Gilbert Seaman. Tuan muda Seaman, kau berbohong padaku. Adler Wolf menipuku lagi. Horga Morris bahkan lebih kesal karena menyebutkan Adler Wolf, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Gilbert Seaman tersenyum di ujung telepon, dan ketika dia melihat penampilan Horga Morris, dia tidak bisa menahan diri. Untuk tidak terkejut, ya, Tuan muda Morris, ada apa denganmu? Siapa yang menggertakmu seperti ini dan muntah darah? Horga Morris menghela nafas dengan cepat. Setelah beberapa suap,
dia berkata dengan ekspresi pahit, itu bajingan Adler Wolf. Tuan Muda Xiamen, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa asal-usul Adler Wolf ini? Perusahaan saya dengan puluhan miliaran dolar telah dimainkan olehnya dalam sekejap mata. Saya ingat Anda mengatakan dia milik keluarga Wolf, apa identitasnya? Petik 2. Gilbert Xiamen membeku selama beberapa detik di telepon, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya. Tuan Muda Morris, Anda membandingkan uang dengan Adler Wolf. Lebih banyak, Anda tidak senang menemukannya sendiri. Identitasnya adalah, petik 2, tidak diketahui apa yang dibahas kemudian. Jorge Morris terus muntah darah di dalam mobil, hampir berubah menjadi pria berdarah. Di pintu masuk panti asuhan, menyaksikan ekskavator dan Jorge Morris akhirnya pergi, Adler Wolf bertepuk tangan, menoleh ke Guru Urja dan Dennis Sawir dan berkata, "Oke, masalahnya telah diselesaikan. Sekarang sebidang tanah ini, termasuk perusahaan bos itu dibeli oleh saya. Anda dapat tinggal di panti asuhan ini selama yang Anda inginkan." Petik 2. Setelah jeda, Adler Wolf melanjutkan, "Tentu saja, jika Anda mau, Anda dapat membangun yang baru di sini. Sebuah panti asuhan juga mungkin. Tidak mudah bagi direktur tua yang cacat untuk menjaga begitu banyak anak yatim di sini selama 10 tahun. Adler Wolf tidak kekurangan uang, dan dia sangat senang bisa membantu orang-orang ini. Kakak Adler Wolf, kamu sangat tampan. Kamu sangat kuat. Baru saja kamu menghancurkan mereka semua dengan satu pukulan." Dennis Sawir dan Guru Urja tidak berbicara, gadis bernama Tenesaro menari dengan gembira di Adler Wolf penuh pujian. Mengingat adegan tadi, Guru Urja juga bereaksi. Adler Wolf dapat dengan mudah mengangkat beberapa ratus kilogram dermaga batu. Adler Wolf jelas bukan orang biasa. Guru Urja telah mencurigai Adler Wolf sebelumnya, memikirkan hal ini, wajahnya tidak bisa menahan rasa malu. "Tuan Wolf, terima kasih atas apa yang terjadi barusan. Jika Tuan Wolf tidak menyukainya, masuk dan duduk." Adler Wolf membantu panti asuhan sampai pada titik ini, dan Dennis Sawir tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menyapa Adler Wolf untuk memasuki panti asuhan di halaman, duduk di sebuah ruangan tanpa ubin lantai. Seorang anak remaja dengan sopan menuangkan segelas air matang ke Adler Wolf dan Luciaso. Dennis Sawir menyapa dapur di sebelahnya, "Aku akan menyiapkan makanan untuk 3 orang lagi nanti." Dari dapur yang bobrok, seorang lelaki tua reyot menjulurkan kepalanya dan menjawab, "Oke." Dia hanya meliriknya, tapi Adler Wolf tidak bisa membantu tetapi gemetar di dalam hatinya. Meskipun orang tua ini membungkuk, Adler Wolf merasakan aura khusus di matanya sekarang. Perasaan itu sangat mirip dengan orang yang kutemui di villa keluarga Zhou sebelumnya. Panti asuhan ini, saya khawatir itu tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Harimau berjongkok, naga tersembunyi. Dennis Sawir tidak menerima dana eksternal, dia juga tidak pindah. Mungkinkah dia menyembunyikan beberapa rahasia? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.